intro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan soleha kelas 2 Mekah dan Madinah. Hari ini kita masih belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan. Muatan PPKN. Baiklah anak-anak, disimak baik-baik ya. Pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang menyebutkan aturan merawat tanaman di sekolah. Nah, teman-teman, ada berbagai jenis tanaman di sekitar kita ya. Nah, misalnya di sekolah. Tanaman tersebut harus kita rawat. Semua siswa wajib merawat tanaman. Siswa tidak boleh merusak dan menginjak tanaman ya, apalagi tuh menginjak tanaman ya teman-teman. Siswa pun tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Jadi buanglah sampah pada tempatnya, misalnya yang sampah organik yang bisa terurut, terus sampah anorganik ya yang sudah pada tempat-tempat sampah yang tersedia. Berikut adalah aturan dalam merawat tanaman ya teman-teman. Nah, menyiram tanaman secara rutin, kemudian memberi pupuk secara teratur ya, terus memotong daun yang terkena hama supaya tidak menularkan ke daun yang lain ya teman-teman. Terus meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari supaya tanaman tersebut bisa tumbuh dengan baik ya teman-teman. Pada pembelajaran 5, kita akan menjelaskan tentang tata tertib sekolah. Nah, setiap aturan di sekolah pasti memiliki banyak manfaat ya, teman-teman. Jadi, bukan hanya sekedar aturan ya, tapi mempunyai manfaat-manfaat untuk kita ya, untuk warga sekolah. Nah, tata tertib di sekolah merupakan aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Kemarin sudah dibahas ya, warga sekolah itu siapa saja sih? Ya, kita semua yang berada di sekolah itu namanya warga sekolah, mulai dari kepala sekolah ya, murid, guru, semua yang berada di sekolah ya anak-anak. Nah, berikut ini adalah contoh tata tertib yang ada di sekolah ya teman-teman. Jadi secara umum ya ini. Nah, jadi setiap sekolah itu mempunyai aturan yang berbeda-beda ya, sesuai kegunaannya ya anak-anak. Nah, sini ada nomor satu yaitu siswa memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang ditentukan ya. Kita sudah menjadwalkan ya, misalnya pakaian seragam hari Senin yaitu merah putih, hari Selasa batik, seperti itu ya anak-anak. Yang kedua, siswa datang ke sekolah sebelum bel berbunyi, jadi tidak boleh datang terlambat ya anak-anak. Jadi ketika bel belum berbunyi, kalian harus berada di sekolah. Yang ketiga yaitu setiap hari Senin siswa wajib mengikuti upacara bendera. Jadi ketika kita offline biasanya kita selalu ya anak-anak setiap hari Senin mengadakan upacara bendera ya. Jadi siswa wajib mengikuti. Jadi jangan sampai terlambat ya. Kemudian yang terakhir yaitu semua warga sekolah wajib memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya. Tidak boleh membuang misalnya sampah sembarangan ya. Ketika melihat sampah kalian langsung buang tanpa peduli itu siapa-siapa ya. Kita harus peduli dengan lingkungan, merawat lingkungan kita. Karena kalau lingkungan kita sehat, semua warga sekolah jadi enak dan sehat semua ya anak-anak. Nah, pada pembelajaran 6 ini kita akan membahas tentang mempelajari manfaat aturan di sekolah. Ya, adanya aturan membuat semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, jadi manfaat yang didapatkan dengan adanya aturan adalah hidup kita menjadi disiplin. Nah, kalau tidak ada aturan berarti kita nanti tidak disiplin ya anak-anak. Datang terus jam berapa gitu ya, membuang sampah sembarangan, berarti hidup kita tidak disiplin ya. Jadi manfaatnya hidup kita menjadi disiplin ya.
Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh aturan di sekolah dan manfaatnya ya. Yang pertama yaitu datang ke sekolah lebih pagi dari waktu piket kelas. Nah, manfaatnya apa sih Memoci? Manfaatnya siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik, tidak terburu-buru ya, sahabat-sahabat. Kemudian yang kedua, menyiram tanaman di dalam pot. Apa sih manfaatnya? Supaya tanaman tumbuh dengan subur. Kalian lihat garisnya ya, Nak ya. Lihat garisnya yang warna hijau ya, ke bawah ya, anak-anak. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu menyapu kelas. Manfaatnya apa? Manfaatnya kelas menjadi bersih dan nyaman untuk kita belajar. Ketika kelasnya kotor, aruk-arukan ya anak-anak, itu membuat kita jadi tidak nyaman. Belajarnya tidak konsentrasi ya. Bau sana, bau sini ya anak-anak ya. Kemudian apalagi yang berikutnya yaitu menghapus papan tulis. Apa sih manfaatnya? Kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Jadi kalian harus sigap ya anak-anak. Ketika papan tulis kotor, kalian harus hapus papan tulis tersebut supaya guru menjadi lebih mudah untuk menulis ya, lebih cepat, lebih lancar ya. Jadi pembelajaran kita menjadi lebih lancar ya anak-anak. Kemudian yang terakhir yaitu mengatur rak buku kelas. Apa sih manfaatnya? Supaya buku-buku tertata dengan rapi ya. Jadi kita dipandang juga enak. Nah, terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya ya. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya, teman-teman. Nah, terakhir Mem mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.